Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat ya? Amin. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan selalu istiqomah, amin ya rabbal alamin. Ya, kita sekarang mau ngomongin tentang kemajuan teknologi yang kita rasakan sekarang. Ya, kita merasakan kemudahan demi kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat ya di zaman kita sekarang, di era 4.0 katanya ya. Apalagi sekarang didukung oleh teknologi internet ya, informasi semakin mudah dijangkau. Bahkan saat ini, detik ini, kita di Indonesia nih, kemudian ada berita di Amerika saat ini, jauh tempatnya, tapi dengan adanya teknologi kita jadi tahu semua. Nah, kalau dulu sebelum adanya kemajuan seperti sekarang ya, kita tuh mau masak susah gitu, mau makan aja ribet, ngumpulin kayu bakar, kita masih harus ngumpulin bahan-bahan, kemudian masak dengan begitu repotnya. Bahkan sebelum matang pun kita udah kenyang gitu sama proses yang kita tunggu gitu. Tapi sekarang semuanya mudah, semuanya gampang. Tinggal nyalain kompor, kita mau makan apa serba instan, tinggal masak udah jadi, udah matang gitu. Nah, ini yang gambaran dari kemajuan teknologi yang bisa kita manfaatkan gitu, yang berdampak positif bagi kehidupan kita. Apalagi dengan hadirnya perangkat seperti handphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya, itu semakin mempermudah kita untuk beraktivitas. Saya merasakan sendiri manfaat yang begitu besar daripada handphone ya, ketika pandemi dan sekolah tuh di rumah masing-masing gitu ya. Jadi handphone menjadi senjata utama saya gitu. Nah, maka di zaman sekarang kalau kita tanya siapa sih nggak punya handphone gitu? Semuanya pasti punya kan? Entah itu orang dewasa, anak kecil, ya, anak orang dewasa, kemudian anak kuliah, anak SMA, SMP, semuanya punya. Bahkan anak kecil pun yang belum bisa ngerangka sekarang udah dikasih HP gitu, biar dia nggak gampang nangis dan nyusahin orang tuanya. Ya, emang sekarang zamannya semuanya itu mobile ya, pakai handphone. Jadi seakan dunia itu berada di genggaman kita. Kita mau ngapain aja pakai handphone bisa. Makan, mau jalan-jalan, mau pesen tiket, mau apapun bisa gitu. Sehingga menawarkan berbagai macam kemudahan. Tapi sayangnya ya, perlu kita perhatikan ya, bahwasannya juga ada loh dampak negatif dari handphone gitu, yang ternyata nggak kita sadari itu menyerang kita juga atau menyerang saudara-saudara kita. Apa itu? Ya, dengan kemudahan teknologi yang ada, ternyata informasi-informasi buruk pun juga tersisip di dalamnya. Ya, konten-konten yang merusak, ya seperti pornografi dan informasi-informasi yang mengarah ke arah sana itu sudah mulai bertebaran. Ya, karena kita nggak bisa membatasi apa yang kemudian kita dapatkan dari sosial media, kemudian dari berita-berita, dari platform video ya seperti YouTube dan lain sebagainya, kita nggak bisa membatasi gitu. Sehingga kemarin saya menemukan bahwasannya ada berita yang mengatakan, ada riset maksudnya, yang mengatakan bahwasannya sebanyak 45.000 siswa SMP sudah pernah melihat pornografi. Ya, anak-anak sekelas SMP itu sudah terpapar sama pornografi. Kemudian berita selanjutnya lagi, 95% ya anak SMA pernah menyimpan video porno di HP-nya. Bisa kita bayangkan gimana apa dampak yang menimpa mereka, bagaimana pengaruh yang diberikan pornografi pada moral-moral mereka, pada perilaku mereka. Ya, maka berita-berita yang akhir-akhir ini terjadi ya semuanya nggak jauh daripada
hawa nafsu belaka, ya. Nafsu bejat yang keluar dari dampak daripada pornografi tadi. Contohnya ada anak SD yang memperkosa kakak kelasnya, ada menantu yang berzina dengan mertuanya, ada yang om ya atau Pak D-nya menzinai keponakannya, dan masih banyak yang lainnya. Ini dampak daripada pengaruh pornografi yang menyerang kita semua gitu. Nah, bahkan saat ini ya industri perfilman khususnya di Indonesia itu sudah mulai nggak masuk akal lah. Kenapa? Karena saat ini seakan mereka itu sudah melegalkan pornografi tayang di video atau di film-film di tanah air kita gitu. Kita banyak melihat lah, misalnya sebelum film itu diputar ya, kita pernah atau sering kita melihat khusus 18 ke atas. Nah, ini kan menandakan bahwasannya untuk anak yang usianya 18 tahun ke atas ini legal dan negara nggak melarang kan gitu. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Yang seharusnya negara itu mencegah adanya persebaran konten-konten atau video-video film-film pornografi malah dilegalkan semua. Nah, maka dari itu perlu kita perhatikan dan kita selesaikan masalah ini. Bahwasannya pornografi itu memang sangat merusak ya, memang sangat merusak akal manusia, menjatuhkan kodrat mereka sehingga pola pikir mereka menjadi kacau ya. Bukan menjadi pola pikir manusia, bahkan lebih rendah daripada hewan. Ya, maka dari ini Islam sudah mewanti-wanti gitu. Bahwasannya segala sesuatu yang sia-sia maka tinggalkanlah. Gitu kata Nabi SAW. Ya. Dan memang sebagai seorang muslim seharusnya kita bisa menggunakan ya fasilitas yang ada menjadi suatu kebaikan, yang kebaikan itu akan kembali pada kita. Contoh misalnya sosial media kita ya, mari kita sama-sama bikin konten yang baik, konten dakwah bisa mencerahkan orang lain, atau minimal seenggaknya gitu. Kalau kita nggak bisa bikin konten seperti itu, maka ya kita share apa yang menurut kita bermanfaat gitu. Karena ketika kita men-share apa yang ingin kita share itu baik, dan ketika orang lain termotivasi atau kemudian berubah karena itu, maka kita mendapatkan pahalanya juga. Orang lain juga yang terinspirasi dari kita share lagi, disebarluaskan seluas-luasnya, maka pahalanya akan mengalir pada kita. Nah, ini yang didamba-dambakan oleh setiap muslim, dimana ketika kita sudah tiada, pahala itu akan terus mengalir kepada kita, yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Nah, maka yuk kita bijak menggunakan sosial media, mari kita bijak menggunakan teknologi yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.